Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu channel YouTube kelas kami Starlinter ini. Dimana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 itu akan membahas yaitu terkait dengan PHK yang nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri dan oleh kedua teman saya nantinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahyan X7 Samputra dengan NPM B1A024054. Saat ini saya mahasiswa semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan selanjutnya silakan teman-teman perkenalkan diri juga. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas terkait yaitu prosedur PHK, yang dimana prosedur PHK ini tidak boleh dilakukan secara mendadak. Dikarenakan apa? Karena PHK ini tidak boleh dilakukan secara mendadak itu karena undang-undang mewajibkan adanya proses yang memberi perlindungan kepada pekerja, prosedur seperti pemberitahuan, perundingan bipartit, dan penyelesaian melalui disnaker atau PHI yang diperlukan untuk mencegah PHK sepihak ini. Yang kemudian itu untuk memastikan alasan PHK ini dapat diuji serta memberikan waktu bagi pekerja untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan hak-hak secara adil. Maka dari itu perusahaan ini harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pekerja. Setelah itu dilakukanlah perundingan bipartit yang ini tadi selama itu kurang lebih 30 hari. Kemudian jika perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses ini berlanjut ke Dinsaker yang melalui mediasi atau konsiliasi. Oleh karena itu, jika masih tidak ditemukan kesepakatan antara sengketa yang dibawa ke pengadilan, maka hubungan industrial ini barulah PHK ini bisa dilaksanakan setelah mematuhi seluruh prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu terkait hak pekerja, yang dimana setiap pekerja yang terkena PHK ini berhak menerima pesangon, uang penghargaan dan uang kerja serta uang pengganti hak sesuai dengan masa kerja dan alasan PHK. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan bantuan uang tunai, pelatihan kerja dan rekomendasi penempatan kerja. Hal ini diberikan agar pekerja memiliki jaringan pengamanan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan atau setelah pekerja itu terkena PHK, agar si pekerja ini nanti bisa dapat bekerja lagi nantinya. Selain ada prosedur PHK, kemudian ada hak pekerja, di sini ada juga upaya hukumnya. Jika pekerja ini tidak setuju dengan alasan atau besaran hak PHK, kemudian pekerja ini dapat menempuh upaya hukum. Langkah-langkah penyelesaian sengketanya itu dimulai dari mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Mekanisme ini disediakan agar konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan terstruktur, sehingga hal ini dapat sedikit meringankan pekerja yang terkena PHK itu. Perkenalkan, nama saya Hagena Bru Tarigan dengan NPM B1A024248. Perkenalkan, nama saya Pujol Lipia dengan NPM B1A024004. PHK ini ataupun topik ini sangat penting kita bahas. Mengapa sangat penting? Karena PHK ini memiliki dampak yang sangat besar, baik itu secara ekonomi, kemudian psikologis, dan sosial. Maka bentuk ataupun dampak dari PHK tersebut itu memiliki sangat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, guna untuk memenuhi ataupun melanjutkan kehidupannya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. PHK merupakan suatu pemutusan hubungan kerja antara dari pekerja dengan pihak perusahaan. Dan ini biasanya dapat terjadi karena yang pertama, kondisi perusahaan tersebut ataupun kesalahan maupun pelanggaran dari si pekerja tersebut. Kemudian adanya perubahan strategi bisnis dari pihak perusahaan yang menyebabkan terjadinya
PHK atau pemutusan hubungan kerja. Baik, yang kedua itu adalah PHK yang dilakukan terhadap pekerja karena keadaan perusahaan. Nah, dalam PHK ini diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 154, di mana PHK ini dapat terjadi karena yang pertama, keadaan perusahaan mengalami yang namanya penggabungan atau peleburan, sehingga pekerja tidak menyetujui atau tidak dapat bergabung atau memisahkan diri dari pekerjaan pihak perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya keadaan memaksa dari perusahaan tersebut atau yang kita sebut dengan force majeure. Kemudian yang ketiga, perusahaan tersebut mengalami yang namanya pilot, sehingga PHK harus dilakukan terhadap pekerja tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu PHK oleh pemberi kerja karena keadaan pekerja. Yang dimaksud di sini adalah di mana jikalau pekerja tersebut melanggar yang namanya aturan dari perusahaan tersebut, atau bahkan pekerja tersebut tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pihak pemberi pekerja mau tidak mau akan mengadakan yang namanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan pemutusan hubungan kerja ini diatur juga di dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis dari PHK. Nah, yang pertama itu PHK demi hukum. Nah, PHK demi hukum ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 151A, di mana PHK dapat terjadi karena yang pertama, pekerja atau buruh itu meninggal dunia, kemudian yang kedua, pekerja atau buruh tersebut sudah habis masa kontrak dengan perusahaan, kemudian yang ketiga, pekerja atau buruh tersebut sudah pensiun sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan, kemudian yang keempat, pekerja atau buruh tersebut meninggal dunia. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum PHK. Nah, yang pertama itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Cipta Kerja serta perubahannya. Dan yang ketiga yaitu PP Nomor 35 Tahun 2021 mengenai PKWT, ahli daya, waktu kerja, dan PHK. Nah, dasar hukum ini digunakan untuk menciptakan ataupun mensejahterakan pekerja dengan pihak perusahaan. Bagaimana pekerja merasakan keadilan dan nyaman dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu PHK atas permohonan pekerja. Nah, biasanya PHK ini dilakukan atau diajukan oleh pekerja tersebut dikarenakan situasi atau kondisi pekerjaan yang kurang menyenangkan atau mengancam pihak pekerja gitu. Misalnya terjadi namanya aniaya atau bullying di tempat pekerja, maka pekerja dapat mengajukan yang namanya permohonan pemberhentian kerja. Kemudian juga dapat dikarenakan pihak perusahaan yang tidak membayar kewajiban ataupun gaji dari pekerja tersebut, sehingga pekerja tersebut memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Baik, untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah guys, aku akan menjelaskan nih tentang apa saja sih hak-hak yang kita dapat pasca kita di PHK tersebut. Tentunya ini kan berdasarkan ketentuan para PT juga sih. Ini kalau Puja dapat dari sumber yang Puja dapat, ini yang pertama itu adanya hak uang pesangon atau UP. Seperti kita ketahui, jika kita sudah bekerja tentunya dapat uang pesangon. Ini kita dapat hak jika di PHK. Terus yang kedua yaitu hak atas penghargaan masa kerja. Ini kan misalnya kita udah bekerja lebih dari 3 tahun, kita bisa dapat uang hak atas uang penghargaan masa kerja karena kita kan sudah mengabdi cukup lama pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu hak uang atas pengadilan hak. Nah, misalnya dia atau UPH, ini kan dia kan ada hak di sana, misalnya dia ada hak untuk dapat hak
uang tahun baru mungkin. Nah itu kan misalnya dia nggak dapat itu, dia dapat gantinya uang hak tersebut. Terus yang keempat hak upah proses. Nah misalnya proses dia lembur, misalnya dia bekerja lembur, dia bekerja di luar jam operasional, itu dia mendapat upah atas proses yang dia lakukan. Nah yang kelima itu atas surat pengalaman kerja. Tentunya pas pencapaian PHK tersebut, perusahaan tersebut wajib menyertakan surat pengalaman kerja yang dapat dimasukkan ke CV guna juga jika PHK tersebut telah di PHK. Tentunya jika PHK kan juga akan melamar di perusahaan lain, tentunya membutuhkan pengalaman kerja, yaitu untuk pembuktiannya itu tentunya harus adanya surat pengalaman kerja tersebut, guys. Nah, kali ini Puja akan menjelaskan tentang apa saja sih upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para PHK ini. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2001 ini. Yang pertama itu adanya perundingan bipartit, yaitu dilakukan langsung antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, ini wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum ke tahap lain. Nah, waktu maksimal yaitu 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Terus, jika tercapai kesepakatan yaitu dibuatnya perjanjian bersama atau disingkat PB dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau disingkat PHI. Terus, namun jika gagal ini buatnya risalah bipartit sebagai syarat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini mediatornya ini oleh Dinas Ketenagakerjaan, guys, karena berlaku untuk seluruh jenis hubungan industrial. Nah, mediator ini melakukan anjuran tertulis, namun jika disepakati ini dibuatnya perjanjian bersama atau singkat PB. Nah, namun jika ditolak ini dapat dilanjutkan ke pengadilan, guys. Terus selanjutnya yaitu adanya konsiliasi. Nah, konsiliasi kan ada konsiliator juga. Nah, dilakukan konsiliator ini yang disepakati oleh para pihak. Nah, ini juga berlaku untuk perselesaian kepentingan PHK dan antar serikat pekerja lainnya. Terus konsiliator ini juga memberikan anjuran tertulis kepada si PHK tersebut. Terus arbitrase, seperti yang kita ketahui, guys, bahwa di arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak. Terus berlaku untuk perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja. Nah, ini berlaku antara kepentingan antar serikat dan pekerja tersebut, guys. Nah, putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat, serta ini diatur dalam pasal 29 sampai 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terus adanya gugatan ke Pengadilan Industrial Kasasi Mahkamah Agung. Nah, ini jika ditempuh, jika mediasi atau konsiliasi ini gagal atau anjuran ditolak, ini dapat diajukan ke PHI atau Pengadilan Negeri setempat, guys. Namun PHI ini memutus perkara hubungan industrial saja. Nah, keempat itu adanya kasasi ke Mahkamah Agung, guys. Nah, ini dapat diajukan untuk perselisihan hak dan PHK. Namun tidak semua orang tidak semua putusan PHI ini dapat dikasasi, guys. Misalnya perselisihan kepentingan. Nah, jadi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2001 ini mengatur lebih lanjut mengenai PHK, pesangon, dan pihak pekerja yang sering menjadi objek perselisihan, guys. Namun juga Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat mekanisme efisiensi kepastian hukum terhadap PHI tersebut, guys. Nah, guys, jadi apa sih dampak solusi dari PHK tersebut? Nah, ini menimbulkan beberapa dampak serius ya bagi pekerja itu. Yang pertama itu adanya dampak ekonomi, yaitu hilangnya pendapatan utama. Seperti yang kita ketahui, kawan-kawan, jika di PHK tentunya kita tidak punya penghasilan, dan tentunya seorang pekerja itu kan kebanyakan itu adalah tulang punggung keluarga. Nah, akibat itu makanya tidak adanya penghasilan, dan sehingga itu akan juga menimbulkan dampak kedua ini, guys, namanya dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini misalnya menurunkan rasa percaya diri, stres, kecemasan. Kita kan sebagai manusia tentunya juga tidak bisa hidup tanpa uang ya, guys. Jadi
Nah, jika kita tidak punya uang, maka timbulnya rasa depresi ataupun rasa tidak bisa menafkahi diri kita sendiri. Karena mengapa? Tentunya kita membutuhkan namanya makanan untuk kita hidup, kebutuhan untuk kita hidup. Namun jika itu tidak ada, maka itu akan berdampak secara psikologis kita. Juga berdampak juga kepada kesehatan kita, guys. Nah, terus selanjutnya yaitu ada dampaknya sosial, yaitu turun derajat hubungan sosial, kayak seperti si ini udah kerja di mana-mana nih, lu di PHK ini. Nah itu. Terus yang keempat itu adanya dampak karir, yaitu kesenjangan pengalaman jika menganggur terlalu lama. Dan seperti kita ketahui, jika di PHK yaitu terdapat kesenjangan antara yang orang yang belum dipecat dan yang di PHK tersebut. Terus adapun menurut pendapat kami ini kan berbahaya nih, guys. Namun menurut pendapat kami ini mendapatkan solusi penanganan terhadap PHK tersebut, guys. Yaitu yang pertama, memanfaatkan hak-hak PHK, yaitu hak pasangan, hak tanda terima kasih dan lain sebagainya. Itu kan berupa cuan juga ya, guys. Itu bisa mendapatkan dapat mengatasi dampak ekonomi serta psikologis dari para PHK. Terus selanjutnya yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan upskilling atau skilling. Nah, jika kita di PHK, tentunya kita tidak bekerja. Namun ini kan bisa kita bisa mengambil skill baru yang perlu kita ketahui. Misalnya kayak kita bisa belajar menjahit, belajar melukis dan lain sebagainya. Juga kita bisa mengasah kemampuan yang sudah kita dapatkan. Nah, yang ketiga yaitu membangun sumber daya penghasilan baru, kayak buka usaha baru, buka gorengan. Namun dalam di in the real life-nya itu membutuhkan upaya seperti modal, usaha, pekerja, dan untuk yang lainnya analisis SWOT untuk dapat mendapatkan penghasilan baru. Nah, yang keempat menggunakan konseling psikologis. Seperti dampak kedua yaitu psikologis, serta dampak kaki itu kan cenderung ke arah depresi atau stres. Nah, itu bisa menggunakan konseling atau psikologis untuk menangani hal tersebut. Nah, selanjutnya Puja akan menjelaskan mengenai contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT Freeport Indonesia, yaitu PHK besar-besaran pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 ini PT Freeport Indonesia melakukan PHK besar-besaran terhadap lebih dari 3.000 pekerja. Nah, ini hal terjadi karena perselisihan antara PT Freeport dan pemerintah atas perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, perubahan kebijakan tersebut membuat operasional perusahaan ini terganggu dan para pekerja itu tidak mendapatkan jadwal kerja secara normal. Kalau kita ibaratkan itu harusnya kita bekerja sampai jam 4 gitu. Nah, namun ini ada peraturan baru, kita bekerja sampai misalnya jam 10 malam, namun kita mendapatkan gajinya sama dengan gaji jam 4 tersebut. Padahal kita kan bekerja kan menambah waktu, harusnya kan gaji kita kan bertambah itu, namun gaji kita tetap sama namun dengan jumlah waktu yang lebih lama. Nah, tentunya ini kan para PHK ini kan mendapatkan dampak psikologis dari adanya peraturan tersebut. Nah, maka dari itu mereka mengadakan mogok kerja bersama-sama yang diikuti oleh seperti yang kita ketahui 3.000 pekerja ini. Nah, jadi PT Freeport ini kan ada perjanjian, kalau nggak salah jika mereka itu mogok kerja dianggap mengundurkan diri. Nah, jadi PT Freeport Indonesia ini otomatis mem-PHK ini nih karena mereka itu melakukan mogok kerja. Akibat mereka itu bekerja lama namun dengan upah yang sama, upah yang tidak adil. Nah, jadi para pekerja melalui Serikat Pekerja SPS ini kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Sosial atau PHI karena menilai PHK ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memperhatikan prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kan mereka ini mogok kerja, namun mogok kerja berhari-hari berturut-turut. Nah, ini PT Freeport ini menilai bahwa ini berhak di PHK
PHK karena mereka ini merupakan pekerja berhari-hari. Nah, harusnya mereka kan memperhatikan unsur-unsur yang lain. PT PIFA ini memperhatikan unsur-unsur substansi yang lain. Kenapa mereka harus di PHK gitu? Kan mereka kan mau kerja karena kesalahan dari PT PIFA tersendiri. Nah, akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan ini melakukan rekomendasi agar pekerja itu tetap dipekerjakan kembali. Namun pada implementasinya pada saat ini kalau pun lihat di berita para PHK ini masih tetap di PHK dan tidak akan dipekerjakan kembali. Ada sih yang dipekerjakan tapi hanya beberapa saja. Nah, ini kan justru menimbulkan ketimpangan bagi kita sendiri, guys. Harusnya kan adanya keadilan terhadap para pekerja tersebut. Kalau misalnya satu kembali semua kan, kenapa hanya satu atau dua saja yang kembali? Nah, terus ada pun analisis yang pun didapatkan yaitu pertama yang ketidaksesuaian dengan secara substansi atau alasan PHK seperti yang pun dijelaskan kembali. Harusnya kan PT Pivot itu memperhatikan beberapa unsur substansi lain. Kenapa hanya mereka menilai bahwa mogok kerja saja yang bisa dia jadikan alasan untuk di PHK? Harusnya kan mereka kan memperhatikan syarat-syarat lain, misalnya para PHK ini melakukan sesuatu hal yang kejam gitu atau membunuh atau ini, mereka kan di PHK. Kalau misalnya mereka hanya mogok kerja karena diakibatkan juga oleh PT Pivot ini, karena mereka kan PT Pivot juga yang salah. Kenapa ini kan kenapa para PHK yang disalahkan kan? Nah, karena itu yang kedua itu adanya pelanggaran syarat prosedur PHK sebagai jaminan jalan terakhir. Nah, mereka menilai PT Pivot ini menilai bahwa PHK-nya sebagai jalan terakhir karena para pekerja ini mereka demo, guys, demo seperti yang ada puja yang sebelumnya itu, mereka itu demo itu kepada PT Pivot karena mereka tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan jam kerja mereka. Nah, itu menurut PT Pivot ini PHK ini merupakan jalan terakhir mereka karena mereka tidak tahu apa metode alternatif yang kita dapatkan kepada PHK tersebut. Terus yang ketiga, tidaknya pemberitahuan tertulis yang sah. Nah, PT Pivot ini langsung kayak langsung kayak kamu di PHK gitu kan. Itu kan enggak ada, itu kan kalau puja di Google itu tidak ada tertulis yang sah oleh PT Pivot untuk mem-PHK tersebut. Harusnya kan mereka kan memberikan surat pengalaman kerja supaya PHK dan di PHK pun dapat pengalaman gitu, dapat bisa dicantumkan ke CV kalau dia tuh pernah bekerja di PT Pivot. Nah, harusnya kan para PT Pivot ini memberikan pemberitaan tertulis supaya si PHK ini mendapatkan pengalaman kerja. Terus yang keempat, tidak melalui mekanisme penyelesaian perselisihan atau UU PHI. Nah, ini harusnya kan seperti yang kita ketahui, mekanisme penyelesaian perselisihan yang kayak biparit atau konsolidasi, mediator, arbitrase yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan tersebut. Nah, ini PT Pivot ini tidak menjalankan tersebut, guys, sehingga mereka hanya PHK sepihak dari PT Pivot terhadap terhadap si PHK tersebut, guys. Nah, jadi kita dapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini merupakan proses berakhirnya hubungan kerja yang harus dilaksanakan secara berhati-hati dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, PHK ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti efisiensi perusahaan, pelanggaran oleh para pekerja, perubahan kondisi bisnis, maupun situasi darurat tertentu. Setiap alasan PHK ini membawa konsekuensi yang berbeda terhadap hak-hak kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, prosedur PHK ini wajib dilakukan secara resmi, transparan, dan tidak melalui mekanisme yang telah ditetapkan yang termasuk perundangan biparit, mediasi, hingga penyelesaian sengketa di pengadilan. Hubungan industrial ini apabila diperlukan pemahamannya yang jelas mengenai proses hak dan kewajiban dalam PHK sangat penting karena mengenai proses hak kewajiban sangat penting karena untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis serta memastikan keadilan bagi para pekerja dan perusahaan. Namun pada implementasinya seperti yang kita ketahui terhadap banyak sekali PHK yang dapat PHK
sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu akan menjadi PR bagi kita semua, karena walaupun sebagaimanapun hukum ditegakkan, namun terkadang ada beberapa implementasinya yang masih kurang, guys. Nah, ini ada beberapa saran untuk menciptakan proses PHK ini yang lebih adil dan minim konflik perusahaan yang disarankan agar melalui kecerdasan komunikasi terbuka serta mematuhi aturan hukum-hukum dalam setiap tahapannya. Pekerja juga perlu memahami hak-hak yang karena dimiliki agar dapat mengambil langkah yang tepat jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses PHK tersebut. Nah, selain itu pemerintah diharapkan terus memperkuat fungsi pengawasan, memperluas program pelatihan kerja, dan juga meningkatkan efektivitas program jaminan kehilangan. Nah, pekerja ini sebagai bentuk perlindungan bagi para pekerja yang terdampak, dan dengan demikian semua para pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara seimbang dari terjadinya hubungan kerja yang lebih profesional dan berkelanjutan. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 terkait materi dari hukum ketenaga kerjaan, yaitu PHK. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Hayat X7 Samaputra, mewakili kelompok 9, memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan salah yang lain. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.